Untuk yang gemar makanan berkuah dan pedas, kami punya rekomendasi kuliner sop iga super pedas yang juga dikenal dengan nama sop janda. Namun tidak hanya mencicipi kuliner dengan puluhan cabai rawit di setiap mangkuknya, tapi juga merasakan bagaimana sibuknya proses masak sop iga sejak subuh hingga melayani pelanggan. Selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi. Gampang banget sobat. Ini yang jadi primadona hari ini. Cabe. Wow. Semana bang? Hah? Sebaskom? Satu ini sebaskom? Serius abang? Alamak, alamak. Waduh. Kedai makanan yang satu ini selalu ramai saat siang hari. Semua pengunjung begitu bersemangat menyantap hidangan, bahkan sampai keringetan. Ya, inilah warung sop janda yang tersohor dengan singatan rasa pedasnya. Lumayan ini bikin melek. Pedasnya mantap. Karena dagingnya fresh ya. Karena dagingnya ini rasanya fresh. Jadi ya beda aja sama yang lain. Sop janda sebenarnya adalah sop iga sapi di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ada beberapa penjual sop janda dan rata-rata telah buka sejak pukul 6 pagi. Artinya, para pedagang sop ini sudah sibuk memasak sejak dini hari. Dan inilah kesibukannya. Ini saya jujur, ini mata berat. Karena membersihkan si daging-dagingnya ini nih udah dimulai dari jam 2:30 pagi. Karena jam 6-an rumah makan itu sudah buka. Jadi pagi-pagi ada yang sarapan pakai daging gede. Jadi ya konsekuensinya harus siap-siap bekerja ketika orang masih tertidur pulas. Sop janda mengandalkan bagian iga sapi sebagai bahan utama. Kenapa? Karena iga sapi memiliki daging yang berlimpah dan tulang yang memberikan rasa gurih pada kuahnya. Weekdays 200 kilo, weekend 300 sampai 350 kilo. Wow, sangat banyak. Nih, yuk. Ini. Selain tekstur dan rasa, memasak iga sapi relatif lebih cepat dibanding mengolah bagian lain seperti sanung lamur ataupun kikil. Jangan lupa tambahkan daun salam bersamaan dengan bumbu halus untuk memberikan aroma yang harum sekaligus menyamarkan bau amis daging. Berapa jam bang? Setelah itu rebus iga sapi dengan api besar hingga mendidih. Sekitar 1 jam direbus, lemak dari iga sapi yang digunakan sebagai bahan dasar sop akan muncul di atas dandang. Nah, bagian lemak ini biasanya dibuang oleh penjual sop janda. Nggak diaduk kan tapi kan? Gini terus ambil. Kenapa sih bang ini harus diambil nih bagian lemak-lemak kayak gini nih? Karena biar kalau nonton di penyajian nggak pada lengket, nggak pada ngintal gitu. Oh, di mangkoknya biar bening. Sudah setengah matang nih, saatnya tambahkan penyedap rasa, garam, dan jangan lupa cuka. Cuka dapat berfungsi sebagai pelunak daging ketika dimasak karena mengandung asam asetat yang membantu melunakkan serat daging. Selain itu, cuka juga dapat memecah protein pada daging hingga membuatnya lebih empuk. Namun harus sesuai takaran ya, kalau kebanyakan bisa-bisa kuahnya menjadi terlalu masam. Ini yang jadi primadona hari ini. Cabe. Misi, Mak. Iya. Keterusan. Taruh mana, Mak? Mari, Mak. Bang, help, bang, help. Dalam sehari setidaknya 50 kg cabai hijau habis dipakai. Walau tidak jarang ketika siang menjelang ada tambahan beberapa belas kilogram cabai lagi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Cabai ditumbuk terlebih dahulu sebelum dicampur ke dalam kuah sop iga sapi. Jangan terlalu halus ya, agar rasa pedasnya merata tanpa mengubah warna bening pada kuah yang dimasak. Wow. Semana, Bang? Hah? Sebaskom? Iya. Satu ini sebaskom? Iya. Serius, Abang? Alamak.
alamak. Waduh. Butuh waktu kurang lebih 3 jam sampai sop tulang iga atau yang disebut sop janda ini matang. Kita koreksi dulu rasa kuahnya. Coba. Ini yang versi nggak pedas dulu ya. Iya. Asem, dapet. Dan karena tadi ngegodoknya sampai 3 jam kurang lebih, jadi serasa si dagingnya berasa. Tipikal kuah yang bening. Iya. Nah ini kita waktunya coba yang tipikal kuah awo namanya nih. Pedas. Serem banget ini bentuknya, dikit aja dulu. Kagak berani banyak-banyak, takut puyeng pala. Maaf nih kuahnya dulu ya, jangan pakai cabai dulu ya. Ini kuahnya aja nih. Bebe antar-antar dikasih empat. Bye-bye nih, huha. Aduh mak, kencang mak, cabainya mak. Lanjut, setiap mangkuk sop janda yang disajikan akan ditaburi daun bawang yang melimpah. Kita potong dulu ya. Untuk membuat potongan sama rata, bisa pakai tips yang satu ini. Ini tips dari si Mak ya, gimana nggak pakai karet. Sehari bisa ngabisin 20 sampai 30 ikat daun bawang. Oh, banyak ya Mak ya. Kalau kurang kagak sedap ya Mak. Mohon maaf nih Mak, nggak pedih nih Mak, mata nih Mak. Lanjut kita buat nasinya. Dalam sehari biasanya tempat ini menghabiskan 100 kg beras yang dimasak dengan cara diaron. Udah teh, matang teh. Nah, ini yang sudah selesai diaron. Aduh. Seger. Langsung seger. Aduh. Kayak berasa lagi bikin Saya kentang, pikir teh. pekerjaan saya sudah selesai. Ternyata masih harus membuat hidangan pendamping. Dalam sehari setidaknya 10 kg tepung terigu dan sayuran diolah jadi bakwan dan ludes terjual. Ini. Terakhir, goreng adonan dengan minyak panas. Usahakan bagian pinggirnya pipih agar terasa garing ketika disantap. Nyarap dulu. Nih icipan pertama, makanan pertama nih hari ini. Dari dini hari tadi kita udah siap-siap. Panas. Wah. Mantap. Akan lebih jos kalau nanti diudek-udek sama si sop iganya. Pukul 6 pagi, pelanggan di rumah makan yang terletak di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ini mulai berdatangan secara perlahan dan mencapai puncaknya sekitar pukul 11 siang. Tidak hanya 1 atau 2 potong daging iga berukuran besar yang disajikan, melainkan 3 potong besar atau bahkan 4 potong jika dirasa masih kurang. Banyaknya daging yang tersaji dalam setiap porsi makanan inilah yang menjadi salah satu daya tarik pelanggan. Ada 3 jenis varian pedas yang bisa Anda pilih. Tidak pedas, pedas, dan pedas sedang, yang berarti kuah pedas dan kuah tidak pedas dicampur dalam satu mangkuk. Pas 3 gini ya? 3. Ini gimana naruhnya nih, A? Nah, ini sedang. Kasih cabai dikit. Sama kasih kuah ini dikit. Dah, silakan Bang. Oke. Ada yang pesan untuk makan di tempat, ada juga yang dibungkus. Ayo semangat, jangan sampai pelanggan menunggu terlalu lama. Grogi. Ketika hari beranjak sore, jumlah pelanggan mulai berkurang seiring dengan daging iga yang hanya tersisa beberapa kilogram saja. Dan akhirnya saya dapat sejenak beristirahat untuk mencicipi masakan saya. Ini bukan karena saya yang request cabenya dibanyakin ya, enggak. Memang versi yang kalau pedesnya, yang pedesnya ini segini. Kalau mau dibikin lebih banyak cabenya lagi bisa, cuman saya nyobain yang level pedesnya aja. Tapi di bawahnya pedes, ada yang sedang, ada yang nggak pedes sama sekali. Kalau nggak pedes sama sekali, kuahnya dia ya nggak pakai cabai sama sekali. Dalam semangkuk sop janda versi pedas kurang lebih ada 40-50 cabai yang terhidang dengan 4 potong iga daging sapi. Wah, pedasnya. Pesan pertama ketika makan daging itu adalah empuk, gampang banget copot dari tulangnya. Tuh. Tapi yang saya suka, walaupun dia empuk, dia nggak dibikin berlebihan. Misalkan kayak yang di presto gitu loh, enggak. Dia tetap ada sensasi ketika dikunyah, tapi cenderung mudah ketika digigit. Gampang copot, tapi masih ada
tekstur kenyal khas dari tulang iganya. Aduh pedes. Ada beberapa versi mengenai asal-usul sop janda. Yang paling populer adalah sop janda dicetuskan oleh seorang wanita bernama Darmi tahun 1997. Darmi yang saat itu berstatus sebagai janda mulai menjual menu sop dengan menyertakan embel-embel janda. Ternyata penamaan menu yang unik memancing rasa penasaran banyak orang hingga menjadikan sop janda populer. Dan beberapa tahun setelahnya, sang kakak, Boni, juga membuat bisnis serupa. Tercetus awalnya dulu mah pernah ade yang jualan yang sebelah sini. Sop janda, dia pertamanya janda, tuh adik saya. Gitu. Udah terus sampai sekarang ini melanjut. Dilanjutinnya sop janda. Tapi apakah Anda tahu sebelum menjual sop iga sapi, ternyata rumah makan ini awalnya adalah warung nasi. Pertama mah semua awal-awal buka mah. Kalau sop mah belum begitu banyak langsung ke sini hampir udah sekitar 15 tahun lebih dah ramenya begini sop gitu. Udah jadi warteg udah pas rame gini warteg nggak ada. Salah satu tantangan adalah ketika cabai sedang tinggi. Namun untuk menjaga kualitas, pemilik usaha sop janda tidak pernah mengurangi jumlah cabai dalam masakan. Bedanya paling dari untung, biasa agak tinggian, agak menurun sedikit, kayak gitu. Harus menantang, lebih pedas, kelihatan kan cabenya gitu. Emang itu ciri khas sop janda kita, makanya nggak bisa kita kurangi cabenya. Walaupun itu cabenya mahal, tetap. Satu porsi sop janda dibanderol dengan harga Rp55.000. Kalau nasi, Rp5.000 bisa sepuasnya. Tapi kalau mau kesini, jangan terlalu sore ya. Sebab tempat yang buka pukul 6 pagi ini sudah tutup sekitar jam 4 sore. Karena ludes diborong pembeli. Selamat mencicipi. Rian Fernando, Dwi Agung Yuljarto, Bekasi, Jawa Barat.